Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku? Dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama saya Edi Sundoro akan memberikan informasi bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kita tercinta. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama apa saja capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini. Sirkuit MotoGP Mandalika merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dibangun khusus sebagai jalan kawasan pariwisata KEK Mandalika ketika tidak ada acara event berlangsung. Tentu banyak bosku yang bertanya, apakah tidak rusak ketika sirkuit MotoGP Mandalika ini diperuntukkan untuk jalan umum? Tentu tidak bosku, sebab ada jalan khusus di area sirkuit yang akan menjadi jalan khusus ketika para pelancong dan wisatawan akan menuju pantai sekitar sirkuit ini. Selain itu, sirkuit MotoGP Mandalika digadang-gadang akan menjadi sirkuit yang sangat indah dan eksotik, dikarenakan memiliki bentang pantai yang indah dan mempunyai pasir putih yang halus yang akan memanjakan mata para penonton MotoGP Mandalika nantinya ketika berada di atas bukit yang akan menjadi tribun terbuka. Secara keseluruhan, bahwa progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika telah mencapai lapisan pengerasan pada item subbase atau LPA pada frame cut. Pengerjaan groundwork mencapai 87,5%, ground enforcement mencapai 97,31%, untuk pembangunan JKK untuk lapisan pengerasan mencapai 32,45%. Untuk mengejar target penyelesaian sirkuit MotoGP Mandalika dan lulus uji homologasi, maka dilakukan 3 shift pengerjaan, yaitu pagi, siang, dan malam. Walaupun sirkuit ini telah memiliki standar FIM, semua sirkuit wajib hukumnya dihomologasi. Tidak terkecuali sirkuit MotoGP Mandalika yang lama pun harus dilakukan homologasi, apalagi sirkuit baru seperti sirkuit MotoGP Mandalika yang akan melakukan balapan atau event MotoGP maupun Road Superbike. Tentu tanpa dukungan bosku dari Sabang sampai Merauke tidak akan punya semangat begitu besar para pekerja sirkuit MotoGP Mandalika ini. Beri semangat untuk para pekerja sirkuit MotoGP Mandalika dan terus kawal pembangunan ini. Bravo sirkuit MotoGP Mandalika, Indonesia maju. Dalam review kali ini, saya akan sampaikan beberapa hal terkait capaian pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Video ini saya ambil pada tanggal 18 sampai 20 Desember tahun 2020 dan saya gabungkan menjadi laporan khusus bagi bosku dan saya akan sampaikan dimulai dari trek lurus. Pengerjaan di trek lurus ini masih dalam tahap pemasangan drainase dan aktivitas terakhir terlihat para pekerja lagi memasang pipa pada pit lane di bagian kiri dari service road trek lurus ini. Adapun pengerjaan yang tuntas yaitu pelapisan subbase atau LPA. Masih di trek lurus, pengerjaan di tanggal 1 atau terowongan masih dalam pengerjaan dan kita lihat kesibukan para pekerja yang lagi merakit besi di bagian pintu keluar dari terowongan ini. Walaupun secara utuh bentuk terowongan ini masih belum sempurna karena terlihat terputus. Ketika terowongan ini jadi, maka akan dilakukan penimbunan dan menyesuaikan dengan tinggi dari lintasan dari trek lurus ini. Di trek lurus sudah dilakukan trial pengaspalan di bagian kiri dari service roadnya, di bagian ujung dari trek lurus dekat dengan tikungan pertama. Menuju tikungan pertama bahwa sudah dilakukan trial pengaspalan di bagian kiri dari service roadnya. Tahap pengerasan subbase atau LPA sudah dikerjakan dan hamparan gravel bed juga sudah dihamparkan.
Menuju tikungan kedua dan ketiga, aktivitas proyek paling sibuk bosku di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Kesibukan proyek terlihat di mana pengerjaan tahap pengerasan subbase atau LPA sedang dikerjakan. Dan kita bisa lihat bersama-sama bahwa di trek kedua ini menuju tikungan ketiga sudah terlihat bentuk dari lintasannya. Di antara tikungan ketiga dan keempat tidak kalah sibuknya, sebab kali ini aktivitas proyek difokuskan pada pembuatan drainase. Masih simpang siur apakah sebuah drainase yang dibuat atau tunnel khusus untuk pejalan kaki, namun kata para pekerja di sini merupakan tempat instalasi listrik. Apakah bisa untuk pejalan kaki? Tentu bisa, tapi untuk instalasi listrik katanya. Karena di sirkuit MotoGP Mandalika ini tidak akan dipasang tiang listrik alias akan terhindar dari semerautnya kabel listrik yang berseliweran di atas langit. Jadi, sirkuit MotoGP Mandalika clear dari kabel listrik yang terbentang. Keren kan bosku? Sedangkan di tikungan kelima, 6 sampai 7 tidak ada aktivitas proyek yang dilakukan. Kondisinya sama seperti review terdahulu bahwa tinggal dilanjutkan pemasangan drainase karena pengerasan subbase atau LPA sudah dilakukan dan gravel bed juga sudah dihamparkan. Dan kita menuju tunnel 2 atau terowongan, di mana tunnel 2 ini dekat antara tikungan ke-7 menuju lintasan ke-8. Aktivitas proyek terlihat di sini seperti biasa yang lagi menyelesaikan bagian atap dari terowongan yang akan siap dilakukan pengecoran oleh cairan beton. Walaupun kondisinya sama dengan terowongan ke-1 bahwa terowongan kedua ini masih terputus bentuk dari terowongannya. Kita beralih ke tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9 bahwa di trek ke-8 atau lintasan ke-8 masih dalam tahap pengerasan agregat tanah tahap ketiga, di mana alat berat lagi sibuk-sibuknya memadatkan lintasan dari tikungan ke-8. Selain itu, di trek ke-8 ini, di bagian service road bagian kanannya telah selesai pengerasan lapisan subbase atau LPA. Untuk trek ke-9 bahwa sudah dilakukan pengerasan subbase atau LPA dan sudah dilakukan trial pengaspalan sehingga capaian tertinggi saat ini di trek ke-9 yaitu sudah dilakukan trial pengaspalan di service road bagian kiri. Menuju tikungan ke-10 bahwa pengerasan subbase atau LPA dan trial pengaspalan di bagian kiri dari service road sudah dikerjakan. Sedangkan di tikungan ke-11 dekat Laguna bagian sisi kiri atau service roadnya lagi dilakukan penimbunan. Tahap ini saya pantau sebagai tahap pengerasan agregat tanah tahap ketiga sebelum dilakukan tahap selanjutnya yaitu penghamparan subbase atau LPA dan pengerasannya. Terlihat hilir mudik dump truk pengangkut material tanah gunung begitu ramai di trek ini. Selain itu, dekat service road sebelah kanan terlihat juga beton drainase sedang diturunkan oleh para pekerja proyek menjadi bahan yang akan ditanamkan di sisi tengah dari trek 11 ini. Sedangkan di tikungan ke-12 kondisinya sama bahwa capaian terakhir yaitu sudah dilakukan trial pengaspalan di bagian service road sebelah kanan dan lintasan sudah dilakukan pengerasan subbase atau LPA walaupun gravel bed atau titik jatuh para rider belum dihamparkan di trek 12 ini. Kita lanjut menuju tikungan ke-13 di mana proses pengerjaan drainase dekat sungai atau kali ini sudah rampung dikerjakan. Tinggal dilakukan penimbunan untuk mengejar tinggi lintasan ke-12 dengan tikungan ke-13. Ketika penimbunan ini selesai maka akan tersambung trek ke-12 dengan tikungan ke-13. Dari trek ke-13 menuju tikungan ke-14 bahwa trek ke-13 ini sudah selesai pengerjaan pengerasan agregat tanah tahap ketiga. Capaian dari trek ke-13 ini yaitu sudah ada pengerjaan pengerasan subbase atau LPA di bagian dari main tracknya walaupun belum sepenuhnya diselesaikan. Sedangkan tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15 masih terputus lintasannya dengan keberadaan dari instalasi listrik yang akan berbentuk seperti tunnel atau terowongan. Progres pengerjaannya sudah selesai, penggalian tinggal dilakukan konstruksi selanjutnya. Sedangkan di trek ke-15 menuju tikungan ke-16 bahwa di trek ke-15 ini di mana main tracknya sudah dilakukan pengerasan subbase atau LPA walaupun belum secara keseluruhan. Begitu juga dengan di tikungan ke-16 sampai ke-17 bahwa pengerasan subbase atau LPA masih belum sempurna dilakukan pengerjaannya. Walaupun di hari ini, Minggu,
tanggal 20 Desember tahun 2020 pagi tadi sudah dilakukan trial pengaspalan di bagian kiri servis road dari tikungan ke-16. Jadi kesimpulan dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dilakukan pengerjaannya dan kita bisa menilai bahwa progres berjalan positif, bosku. Cukup sekian informasi yang dapat saya suguhkan kepada bosku tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan kita bersama. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan channel ini cukup mudah caranya. Cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.